Cerita dimulai dengan menampilkan seorang nelayan bernama Porarit. Dia menemukan seorang bayi perempuan di tepi pantai. Kemudian, ketika ia hendak pergi, ia menemukan juga seorang wanita pingsan di pantai itu. Pria itu panik, mengira wanita tersebut sudah meninggal. Meskipun merasa takut, ia tetap memberanikan diri untuk memeriksa. Ia menyadari bahwa wanita itu sangat cantik dan masih bernapas meski lemah. Dengan hati yang baik, ia membawa ibu dan bayi tersebut ke rumahnya. Tak lama kemudian, wanita itu sadar dari pingsannya. Ia melihat sekeliling dan menatap pria di depannya, semuanya terasa asing baginya. Wanita tersebut tampak panik dan berkata bahwa ia hanya ingat memiliki seorang anak perempuan. Selain itu, ia tidak ingat apa-apa, termasuk namanya sendiri. Pada saat itu, anak laki-laki si nelayan tiba-tiba menangis keras. Wanita itu secara naluriah menghampiri, menggendong bayi tersebut, dan dengan tenang menyusuinya. Porarit melihat wanita itu dan terlintas sebuah ide di benaknya. Beberapa bulan yang lalu istrinya meninggalkan seorang bayi laki-laki yang belum genap berusia 1 tahun. Mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan langit kepadanya. Lalu ia berkata kepada wanita tersebut bahwa bayi itu adalah anaknya juga, dan ia adalah istri si nelayan. Porarit kemudian melihat cincin mutiara di tangan wanita itu. Lalu dengan percaya diri berkata bahwa namanya adalah Caimuk. Sebenarnya wanita itu adalah istri dari keluarga kaya raya dan nama aslinya adalah Pawin. Hari itu ia bersama suami dan anaknya sedang berlayar di atas kapal pesiar. Tiba-tiba badai besar datang. Sang suami yang bernama Ekarin telah menyiapkan kejutan untuknya tampak bahagia. Tetapi mereka diam-diam diawasi oleh seorang pembantu dengan tatapan iri. Langit mendadak bergemuruh, kapal mulai berguncang hebat. Ekarin menyuruh sang pembantu untuk membantu mereka. Namun, di tengah perjalanan, sang suami kehilangan keseimbangan dan jatuh pingsan. Sang istri memeluk erat anak perempuannya dan mencoba masuk ke kabin. Tetapi karena kapal terus berguncang, ia terpeleset dan jatuh ke laut. Dalam situasi yang genting, ia berhasil meraih pegangan di sisi kapal. Pembantu yang melihat kejadian itu datang untuk membantunya. Namun, dalam pikirannya terlintas gambaran tentang kebahagiaan keluarga tersebut yang membuat pembantu merasa iri. Mengapa anak-anak mereka bisa hidup mewah, sementara anaknya hanya bisa makan sisa makanan? Si pembantu dengan pikiran licik melepaskan tangan wanita itu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ibu dan anak tersebut tenggelam ke dalam laut. Ketika sang suami sadar, pembantu tersebut berkata bahwa istri dan anaknya telah jatuh ke laut. Sang suami ingin melompat untuk menyelamatkan mereka, tetapi tubuhnya sudah tidak bertenaga. Kembali ke rumah, pembantu yang bernama Myungmo itu mengambil kesempatan untuk mendekati sang suami. Secara lahiriah, ia berpura-pura bersimpati, tetapi dalam hati ia berusaha naik ke posisi yang lebih tinggi. 20 tahun kemudian, anak perempuan Caimuk telah tumbuh dewasa, dan anak laki-laki si nelayan telah menjadi pemuda tampan. Keluarga kecil mereka yang terdiri dari 4 orang hidup bahagia meskipun dalam kesederhanaan. Sementara itu, pembantu licik tersebut setelah 2 dekade akhirnya menikmati kehidupan impiannya. Suatu hari, Myungmo yang kini berpakaian mewah berkata ingin ikut suami kaya itu ke upacara peresmian proyek baru. Ekarin menolak dengan tegas, mengatakan bahwa itu bukan urusan Myungmo. "Aku ini istrimu," jawab Myungmo. Namun, Ekarin dengan suara keras berkata bahwa istrinya hanyalah satu, dan itu bukan dia. Ekarin memberikan cek kepada Myungmo. Ternyata 20 tahun yang lalu, ia merasa kasihan pada Myungmo, sehingga membiarkannya tinggal sebagai pengurus rumah tangga dan membiayai pendidikan anaknya hingga ke luar negeri. Ekarin memperingatkan agar Myungmo tidak mencoba mengambil keuntungan lebih. Meski setuju secara lisan, Myungmo terus menyebut dirinya sebagai istri Ekarin. Tanpa sepengetahuan Ekarin, istri dan anak perempuannya yang selama ini dirindukannya hidup sederhana di tepi pantai. Adegan pun berganti. Seorang gadis muda membawa cincin mutiara ke toko emas untuk dijual. Pemilik toko yang licik melihat cincin itu dan memanfaatkan ketidaktahuan mereka akan nilainya, menawarkan untuk membelinya seharga 25.000 baht Thailand. Begitu mereka pergi, pemilik toko segera mengganti harga menjadi 300.000 baht Thailand.
Beberapa tahun sebelumnya, sebuah badai menghancurkan rumah keluarga Porarit. Untuk memperbaiki rumah, sang ayah terpaksa meminjam uang sebesar 10.000 baht dengan bunga tinggi. Setelah bertahun-tahun, bunga tersebut menumpuk hingga mencapai 50.000 baht. Hari ini, sekelompok penagih utang datang ke rumah mereka, menuntut agar utang tersebut dilunasi dalam 3 hari atau rumah mereka akan disita. Untuk membantu suaminya mengatasi kesulitan, Caimuk memberikan cincin berharga miliknya kepada putrinya untuk dijual dan membayar utang. Namun, kedua anaknya yang masih polos tidak sadar telah ditipu oleh pemilik toko licik itu, menjual cincin mahal tersebut hanya seharga 25.000 baht. Ketika mereka kembali ke rumah dengan uang hasil penjualan cincin, mereka mendapati para penagih utang sedang membuat kekacauan di rumah. Bahkan, para penagih itu sampai berani memukuli ayah mereka. Fahsai, sang putri, dengan cemas meminta agar mereka menerima setengah pembayaran terlebih dahulu dan menawarkan uang hasil penjualan cincin serta kapal nelayan keluarga sebagai jaminan. Ketika sang ayah mengetahui bahwa cincin tersebut telah dijual, ia sangat marah. Ia khawatir bahwa identitas asli istrinya akan terungkap. Fahsai mengira ayahnya hanya sedih karena kehilangan cincin peninggalan ibu mereka. Ia berjanji akan bekerja keras untuk mendapatkan uang dan menebus kembali cincin itu. Lom, saudara laki-lakinya, juga berjanji akan membantu. Sang ibu, Caimuk, mengatakan bahwa ia akan membuat kue untuk dijual. Kita akan berusaha bersama-sama. Jangan khawatir, katanya. Melihat semangat istrinya, sang ayah akhirnya luluh. Ia tidak menyangka bahwa kebohongan ia pertahankan selama 20 tahun justru membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Untuk membantu melunasi utang keluarga, Fahsai mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah resor dekat rumah mereka. Kebetulan, pemilik resor tersebut adalah ayah kandung Fahsai, seorang miliarder kaya yang kini menderita kanker. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Menjelang akhir hayatnya, ia semakin merindukan istrinya. Untuk mengenang kenangan bersama sang istri, ia memutuskan mengunjungi resor tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, berharap kenangan tersebut dapat menenangkan hatinya yang gelisah. Keesokan harinya, ia tiba di resor tersebut, ditemani oleh Myung Mo, pembantu yang telah lama memanfaatkan kepercayaannya. Saat berada di resor, Ekarin memandang ke laut yang luas dan kenangan tentang kejadian tragis 20 tahun lalu kembali menghantuinya. Dalam lamunan, tongkat yang dipegangnya terjatuh di tangga. Pada saat itu, Fahsai yang kebetulan lewat segera mengambil tongkat itu dan mengembalikannya kepadanya. Sebagai tanda terima kasih, Ekarin menawarkan uang 1.000 baht kepada Fahsai. Namun, Fahsai menolak dan berkata bahwa melayani setiap tamu dengan baik adalah tanggung jawabnya. Ekarin memandang Fahsai dengan saksama, tiba-tiba merasa bahwa gadis muda di depannya tampak begitu familiar. Namun, Ekarin sama sekali tidak menyadari bahwa gadis baik hati dan jujur di depannya adalah putri kandungnya yang telah hilang selama 20 tahun. Setelah selesai bekerja, Fahsai pulang ke rumah dan menceritakan pengalamannya kepada keluarganya. Ia mengatakan bahwa bosnya memang kaya raya, tetapi terlihat sangat sedih. Sang ibu yang mendengar cerita itu berkata bahwa kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Fahsai pun setuju, mengatakan bahwa ia lebih memilih hidup sederhana dan bahagia. Namun, sang ayah menjadi gelisah setelah mendengar cerita itu. Di sisi lain, Ekarin terlihat tergeletak di tepi pantai tak sadarkan diri. Fahsai yang melihatnya segera menyelamatkannya dan membangunkannya. Sayangnya, setelah Ekarin sadar, keduanya masih tidak saling mengenali. Ekarin merasa ada sesuatu yang familiar dengan Fahsai, seolah ia memiliki kedekatan yang sulit dijelaskan. Ia ingin menunjukkan foto keluarganya kepada Fahsai, tetapi pada saat itu, Pat, putra dari Myung Mo, muncul dan mengganggu percakapan mereka. Kesempatan bagi keduanya untuk saling mengenali pun terlewatkan. Pat mendesak Ekarin untuk segera kembali karena banyak orang mencarinya. Di tempat lain, Myung Mo sedang mencari manajer hotel, menyalahkan mereka atas layanan yang tidak memuaskan. Ia bersikap seolah-olah dirinya adalah nyonya besar. Saat itu,
Pat muncul dan melihat Fa-sai menggandeng tangan Ekarin. Melihat pemandangan itu, Myung-mo langsung panik dan tanpa alasan melampiaskan amarahnya kepada Fa-sai. Namun, Ekarin segera membela Fa-sai, menegurnya dengan keras. Dia baru saja menyelamatkan saya dan kamu berani tidak sopan kepadanya. Myung-mo pun berusaha mengendalikan dirinya dan mulai bersikap manis. Ia menawarkan untuk mengantar Ekarin beristirahat, tetapi Ekarin menolaknya dan meminta Fa-sai secara khusus untuk merawatnya. Melihat kedekatan itu, Myung-mo hanya bisa menggertakkan gigi dengan penuh kemarahan. Tak lama kemudian, Myung-mo mendatangi Fa-sai dan menuduhnya sengaja mendekati Ekarin demi kekayaannya. Namun, Myung-mo tidak tahu bahwa gadis yang ia hina itu adalah anak yang pernah ia dorong ke laut 20 tahun lalu. Fa-sai dengan tenang menjawab bahwa ia hanya menjalankan tugasnya. Meski keluarganya miskin, mereka tidak pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Myung-mo mencemooh Fa-sai dengan senyuman sinis. Fa-sai pun pergi meninggalkannya, tetapi ketika berbalik, ia bertemu Pat. Pat langsung mengejek Fa-sai dengan nada sinis. Ia mengatakan bahwa ibunya pasti salah paham. Tetapi ia menambahkan dengan kasar bahwa wanita cantik seperti Fa-sai tidak akan tertipu hanya dengan sedikit uang. Ia menuduh Fa-sai berpura-pura polos dan berusaha memikat pria kaya. Pat juga dengan dingin memperingatkan Fa-sai agar cepat bertindak, karena Ekarin sedang sekarat akibat kanker. Fa-sai yang mendengar perkataan itu sangat marah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati ia berpikir, seperti ibu, seperti anak. Setelah itu Pat mendatangi ibunya, Myung-mo, dan menasihatinya untuk berhenti bermimpi mendapatkan warisan Ekarin. Ia mengatakan bahwa Ekarin tidak pernah mencintainya dan menyarankan agar ibunya menerima kenyataan serta menjalani hidup dengan tenang. Namun, siapa sangka sang ibu tetap bersikeras ingin merebut seluruh kekayaan Ekarin, baru kemudian ia akan berhenti. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat itu Ekarin berdiri di luar pintu, mendengar seluruh percakapan mereka. Hari itu, Chae-muk sedang membuat kue di rumah. Putrinya, Fa-sai, memuji keahlian memasak sang ibu yang tidak kalah dengan koki hotel dan bertanya siapa yang mengajarinya memasak. Saat itu, sang ayah tiba-tiba menjadi tegang, khawatir istrinya akan mengingat masa lalu. Untungnya, sang ibu tidak ingat apapun. Untuk mengalihkan perhatian putrinya agar tidak terus bertanya, sang ayah bergegas menyalakan api untuk memanggang kue. Tidak lama kemudian, kue-kue tersebut matang dengan aroma yang menggoda dan tampilan yang menggugah selera. Fa-sai mengusulkan untuk membawa beberapa kue itu kepada bosnya, yang selalu tampak tidak bahagia. Ketika mendengar cerita bahwa 20 tahun lalu istri dan anak perempuan Ekarin hilang dalam sebuah kecelakaan kapal di perairan ini, sang ayah terkejut. Ia teringat akan saat-saat dirinya menyelamatkan Chae-muk dan Fa-sai di pantai kala itu. Kebetulan yang terjadi ini membuatnya merasa cemas. Sesampainya di hotel, Fa-sai berencana memberikan kue itu kepada Ekarin. Tetapi di tengah jalan ia dihalangi oleh Myung-mo. Ketika Fa-sai menjelaskan bahwa kue itu dibuat sendiri oleh ibunya, Myung-mo dengan sengaja menjatuhkan kue itu ke tanah dan menginjak-injaknya tanpa ampun. Ia bahkan memerintahkan Fa-sai untuk membersihkan kekacauan itu. Alasan Myung-mo melakukan hal tersebut adalah karena ia khawatir Fa-sai akan merebut kekayaan Ekarin darinya. Untuk mengambil hati Ekarin, Myung-mo bahkan menyiapkan makanan sendiri untuknya. Namun, Ekarin menyadari niat buruk Myung-mo dan dengan marah membuang makanan tersebut. Ia memarahi Myung-mo mengatakan bahwa ia tidak perlu berpura-pura baik hanya demi harta warisannya. Setelah itu Ekarin pergi dengan penuh amarah. Melihat punggungnya yang pergi, Myung-mo menggertakkan gigi dengan penuh kebencian. Saat ini, ia hanya berharap Ekarin segera meninggal agar ia dapat mewarisi seluruh kekayaannya. Di sisi lain, Fa-sai berniat membuang kue yang telah dihancurkan. Melihat makanan yang rusak, ia merasa sangat sedih. Tetapi ia tidak punya pilihan selain membuangnya ke tempat sampah. Saat ia berbalik hendak pergi, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang menyuruhnya membuat secangkir kopi. Ternyata itu adalah Pat, putra Myung-mo. Setelah memberi perintah, Pat pergi dengan angkuh. Fa-sai yang marah hanya bisa menggertakkan gigi, tetapi ia tidak bisa melawan.
Akhirnya, ia dengan patuh mengantarkan kopi kepada Pat. Namun, saat sedang membersihkan meja, angin bertiup kencang dan menjatuhkan dokumen-dokumen Pat ke kolam renang. Fahsai segera melompat ke air untuk mengambilnya satu persatu. Ia bertekad untuk mengeringkan semua dokumen itu. Melihat kegigihan Fahsai, Pat mulai memiliki pandangan yang berbeda tentangnya. Hari itu, saat Fahsai sedang mengeringkan dokumen-dokumen, tiba-tiba ayah kandungnya yang belum mengenalinya datang mendekat. Ia bertanya kepada Fahsai apa yang sedang ia lakukan. Fahsai dengan cepat menjelaskan bahwa ia secara tidak sengaja membuat dokumen Pat basah dan sedang berusaha menyelamatkannya. Melihat Fahsai merasa sangat bersalah, Ekarin menawarkan bantuan untuk memeriksa dokumen tersebut, barangkali ia bisa membantu. Setelah mengambil salah satu dokumen dan membacanya, ia langsung naik darah. Ia segera mencari Pat dan memarahi putranya, menyebutnya sebagai anak tak tahu terima kasih. Ia berkata, "Aku telah membesarkanmu, memberimu pendidikan yang layak, tetapi kini kau malah ingin menghancurkanku." Ternyata Pat sedang merencanakan membuka resor di sebelah resor milik ayahnya untuk bersaing dengannya. Menghadapi tuduhan ayahnya, Pat tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia dengan santai menjawab bahwa dalam dunia bisnis, memiliki pesaing adalah hal yang wajar. Ekarin menjadi sangat marah. Ketika pertengkaran mereka hampir memuncak, Myungmo buru-buru datang untuk melerai. Namun, ia justru menampar Fahsai begitu bertemu dengannya. Fahsai sangat terkejut dan merasa terhina, tidak tahu apa yang membuatnya dipukul. Myungmo menuduhnya karena membiarkan Ekarin melihat dokumen-dokumen itu yang membuatnya marah. Meski Fahsai berusaha menjelaskan bahwa itu tidak disengaja, Myungmo tidak mau mendengarkan dan memutuskan untuk memecatnya di tempat. Fahsai yang sangat ketakutan memohon dengan berlutut, berharap diberi satu kesempatan lagi karena ia benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Namun, Myungmo dengan dingin mendorongnya pergi. Dengan hati yang hancur, Fahsai berjalan pulang ke rumah dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ibunya tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dalam pikirannya, terlintas adegan dirinya terjatuh ke dalam air. Tak lama kemudian, tubuhnya kehilangan kendali dan ia jatuh pingsan. Beruntung, Fahsai tiba tepat waktu dan segera membawa ibunya ke rumah sakit. Saat tidak sadarkan diri, Chaemuk bermimpi buruk, merasa sesak napas dan melihat dirinya terjatuh ke laut. Ketika cerita ini sampai di telinga sang ayah, ia tampak sangat terkejut. Ia khawatir istrinya mulai mengingat kembali kejadian di masa lalu. Namun, saat ini Chaemuk belum menyadari bahwa suaminya yang selama ini ia hormati sebenarnya telah memanfaatkan situasi untuk menutupi kebenaran. Sepulang dari rumah sakit, Chaemuk menceritakan mimpinya kepada Fahsai. Namun, kali ini suaminya tiba-tiba marah besar. Ia memarahi Chaemuk, menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal dan menegaskan bahwa semua yang ada dalam mimpi itu hanyalah ilusi. Chaemuk bingung mengapa suaminya bereaksi begitu berlebihan. Sebenarnya, Porarit khawatir karena dokter telah memberitahunya bahwa ingatan Chaemuk bisa saja kembali. Stimulasi pada otaknya mungkin sedang memulihkan memori yang hilang. Mendengar hal ini, Porarit merasa ketakutan, khawatir perbuatannya di masa lalu akan terungkap. Chaemuk yang malang tidak mengetahui bahwa suami aslinya, Ekarin, selama ini selalu mengunjungi lokasi di mana ia kehilangan istri dan anaknya. Namun, hari itu, Ekarin tiba-tiba jatuh sakit dan terjatuh ke laut. Untungnya, Lom, putra Porarit, berhasil menyelamatkannya tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Ketika Ekarin baru saja masuk ruang gawat darurat, Myungmo dan adik perempuan Ekarin sudah tiba di rumah sakit dan mulai bertengkar tentang masalah warisan. Jika sesuatu terjadi pada kakak saya, bagaimana mungkin seorang pembantu seperti Anda punya hak bertindak demikian? Saya adalah adik kandungnya, sedangkan Anda hanya seorang pembantu. Mendengar ucapan itu, Myungmo sangat marah. Namun ia sadar bahwa ucapan itu benar. Karena itu, ia segera memutar otak untuk mencari cara agar dapat menguasai harta Ekarin. Tak lama kemudian, Ekarin sadar kembali dan Myungmo dengan cepat menghampiri untuk merayunya. Adik Ekarin juga tidak mau ketinggalan, ikut mendekat dengan alasan ingin merawat kakaknya. Namun,
Ekarin dengan tegas menolak dan menyatakan hanya ingin Fasai yang merawatnya. Myungmo yang merasa tersaingi mendatangi Fasai, mencemoohnya dengan mengatakan bahwa pasti ada trik yang digunakan Fasai untuk membuat Ekarin terpikat. Ia mengira Fasai seperti dirinya, juga mengincar kekayaan Ekarin. Tak lama kemudian, adik Ekarin datang dan juga meminta Fasai untuk merawat kakaknya. Namun, ia memperingatkan Fasai agar tidak memiliki niat buruk, karena jika ia berbuat macam-macam, ia akan memastikan Fasai hidup menderita. Saat merawat Ekarin di rumah sakit, Fasai yang penasaran bertanya, mengapa ia dipilih untuk menjadi perawatnya. Ekarin menjawab bahwa ia merasa sangat nyaman ketika melihat Fasai. Selain itu, Fasai tidak seperti adiknya atau pembantu lainnya yang penuh tipu muslihat. Namun, ia tidak tahu bahwa Fasai sebenarnya adalah putri kandungnya yang telah lama hilang. Sementara itu, Lom, adik Fasai, memberitahu ayahnya bahwa kakaknya telah menjadi perawat pribadi Ekarin. Sebelum pergi, Fasai berpesan agar Lom tidak memberitahukan apapun kepada orang tua mereka. Namun, sang ayah justru salah paham dan mengira putrinya bekerja demi uang dengan cara yang tidak terhormat. Ia pun marah dan membawa istrinya ke rumah sakit. Saat tiba di kamar Ekarin, Chaimuk merasa seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingat dengan jelas di mana. Chaimuk mencoba menyentuh wajah Ekarin, tetapi suaminya dengan cepat menghentikannya dengan alasan seadanya lalu menarik Chaimuk keluar. Tepat pada saat itu, Ekarin terbangun dan bertanya siapa mereka. Mendengar suaranya, Chaimuk merasa suaranya sangat familiar. Ekarin mencoba mengambil kacamatanya untuk melihat lebih jelas. Tetapi Porarit dengan cepat mendorong Chaimuk keluar dari kamar dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara secara pribadi dengan Ekarin. Di dalam kamar, Porarit langsung menuduh Ekarin dengan suara keras. Ia bertanya mengapa dengan kekayaannya ia tidak menyewa perawat lain dan justru memilih putrinya. Ekarin akhirnya memahami kesalahpahaman itu dan menjelaskan dengan tulus bahwa ia tidak pernah memiliki niat buruk terhadap Fasai. Alasannya memilih Fasai adalah karena Fasai mengingatkannya pada putrinya yang telah hilang bertahun-tahun lalu. Ia mengingat kembali cerita yang pernah diceritakan oleh putrinya tentang istri Ekarin yang jatuh ke laut. Namun, ia selalu takut kenyataan itu benar-benar akan terungkap. Ekarin kemudian bercerita bahwa istri dan putrinya hilang setelah insiden jatuh ke laut. Mendengar ini, mata Porarit terbelalak lebih lebar. Ekarin melanjutkan ceritanya, "Aku ingat dengan sangat jelas, hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami, lebih dari 20 tahun yang lalu, tepatnya pada 10 Januari 1995. Porarit terdiam, terkejut tanpa kata, karena ia tahu betul bahwa hari yang disebutkan oleh Ekarin adalah hari ia menemukan Chaimuk dan Fasai. Pernyataan ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa Ekarin adalah suami Chaimuk sekaligus ayah kandung Fasai. Sementara itu, di luar ruangan Chaimuk terus menggumamkan nama Ekarin. Nama itu terdengar sangat familiar baginya, namun ia tidak bisa mengingat dengan pasti. Chaimuk berusaha mengintip lagi, tetapi tiba-tiba putrinya memanggilnya. Fasai bertanya mengapa ibunya ada di sana. Chaimuk dengan gugup menjelaskan bahwa ayahnya khawatir Ekarin memiliki niat buruk terhadap Fasai, sehingga ia datang untuk memastikan. Mendengar itu, Fasai panik, takut terjadi kesalahpahaman antara mereka, dan bergegas ingin masuk untuk meluruskan keadaan. Namun, Porarit dengan cepat menghentikan Chaimuk dan meyakinkan bahwa Ekarin adalah orang baik. Ia lalu menarik Chaimuk pergi dari sana. Sikap aneh sang suami membuat Chaimuk curiga bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, Porarit terus menyangkal dengan keras. Karena tidak mendapatkan jawaban yang jujur, Chaimuk memutuskan untuk bertanya sendiri kepada Ekarin. Porarit, yang ketakutan rahasianya akan terbongkar, memaksa Chaimuk pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, pikiran Porarit dipenuhi dengan ucapan Ekarin. Ia tahu betul bahwa selama ini ia telah mengambil istri dan anak orang lain. Namun, ia tidak ingin kehilangan mereka. Jika ia mengungkapkan kebenaran, Chaimuk dan Fasai pasti akan kembali ke sisi Ekarin. Hati Porarit bergolak penuh dilema. Tak lama setelah itu, Ekarin keluar dari rumah sakit dan kembali ke hotel.
Saat Fasai sedang merapikan barang-barang untuk Ekarin, ia dihadang oleh Myungmo yang penuh tipu muslihat. Myungmo masih menyimpan dendam pada Fasai. Ia tidak terima bagaimana seorang gadis muda seperti Fasai bisa mendapat perhatian istimewa dari Ekarin. Untuk menghukum Fasai, ia memerintahkannya mengambil cairan pembersih dari gudang untuk membersihkan toilet. Namun, saat di dalam gudang, Fasai didorong oleh Myungmo hingga terjatuh. Myungmo kemudian dengan cepat mengunci pintu dari luar. Ketika terjatuh, Fasai menabrak rak berisi bahan kimia yang akhirnya tumpah dan bereaksi satu sama lain menciptakan gas beracun. Dalam kondisi terjebak, Fasai hanya bisa menyudutkan dirinya di pojok ruangan dengan nyawanya terancam. Di luar, Myungmo merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Ia bahkan melemparkan kunci gudang ke kolam renang. Namun, semua yang terjadi diam-diam disaksikan oleh putranya, Pat, yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seiring dengan semakin banyaknya gas beracun yang memenuhi ruangan, Fasai dengan cepat mengalami keracunan dan pingsan. Pat segera masuk, menyelamatkannya, dan membuka keran air untuk membersihkan tubuhnya. Saat sadar, Fasai melihat pria di depannya dengan penuh rasa syukur. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan Pat melakukan itu adalah karena dia takut ibunya akan terlibat masalah. Karena tidak jelas siapa yang telah menyelamatkannya, Fasai tidak mengetahui identitas Pat. Untuk menghilangkan kecurigaan terhadap ibunya, Pat sengaja mengatakan bahwa di lingkungan kerja seperti itu, orang-orang seperti Fasai pasti akan memiliki banyak musuh. Dia juga mengingatkan Fasai untuk lebih berhati-hati. Setelah itu, Pat segera pergi menemui ibunya untuk meminta penjelasan. Ketika dihadapkan oleh Pat, Myungmo malah bersikap acuh tak acuh dan dengan terang-terangan berkata bahwa dia tidak peduli jika Fasai meninggal. Dia mengaku bahwa sejak awal sudah tidak menyukai gadis itu. Pat merasa ketakutan mendengar ucapan ibunya. Dia sadar jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada Fasai, ibunya pasti akan masuk penjara. Untuk mencegah ibunya melakukan kesalahan lagi, Pat menawarkan diri untuk mencari cara agar Fasai meninggalkan tempat itu. Kemudian, dia mendekati Fasai dan menanyakan jurusan yang dia pelajari, sembari menawarkan untuk mencarikan pekerjaan yang lebih baik. Namun, Fasai dengan sopan menolak tawarannya, mengatakan bahwa dia sangat menghargai niat baik Pat, tetapi dia sudah berjanji untuk menjaga Ekarin. Setelah berkata demikian, Fasai berbalik dan pergi. Di sisi lain, Ekarin ingin memberikan uang sebagai ungkapan terima kasih kepada Lom, sebagai orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun, Lom menolak tawaran tersebut, membuat Ekarin merasa sangat heran. Dia tidak menyangka ada seseorang yang tidak tergiur oleh uang dan keuntungan. Tepat saat itu, Fasai muncul. "Lom, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya Fasai dengan kaget. Ekarin pun juga kaget. Ternyata dua orang yang menyelamatkannya adalah dua saudara. Karena Lom menolak uang dari Ekarin, dia mengundang kedua saudara itu untuk membawa orang tua mereka berkunjung ke rumahnya. Ketika mereka pulang, Lom dan saudaranya dengan antusias menceritakan kejadian itu kepada orang tua mereka. Namun, sang ayah langsung menolak keras undangan tersebut. Chaimuk tidak mengerti mengapa suaminya begitu keberatan. Porarit berkata bahwa dia tidak ingin bertemu dengan orang kaya, dan dia juga melarang istrinya untuk pergi. Kedua saudara itu merasa bingung dengan sikap ayah mereka. Hanya Porarit yang tahu alasan sebenarnya. Jika Ekarin dan Chaimuk bertemu, mereka pasti akan saling mengenali. Kali ini, Chaimuk tidak mau menuruti suaminya. Dia merasa ada yang aneh dengan sikapnya. Untuk mendukung anak-anaknya, Chaimuk dengan tegas mengatakan bahwa dia akan pergi bersama mereka. Namun, saat mereka pergi dengan naik mobil, Porarit melompat ke jalan menghadang mereka. Alasan Porarit melakukan hal itu adalah untuk mencegah Chaimuk bertemu dengan Ekarin. Ketika Chaimuk turun dari mobil dan melihat suaminya tergeletak di tanah, hatinya hancur. Dengan penuh rasa khawatir, ia membawa suaminya ke rumah sakit. Sementara kedua anak mereka, Fasai dan Lom, melanjutkan perjalanan ke rumah Ekarin. Saat Fasai tiba di hotel, seorang staf memberinya secarik kertas.
mengatakan bahwa Pat ingin bertemu dengannya di tepi pantai. Fahsai berpikir Pat memiliki hal penting yang ingin dibicarakan, sehingga ia segera menuju pantai. Namun, yang muncul ternyata adalah Myung Mo. Begitu tiba, Myung Mo langsung mengancam Fahsai. "Aku tidak mengancammu, hanya memperingatkan. Lebih baik kau menurut padaku. Jika kau berani mengadu pada bos, aku tidak akan melepaskanmu." Saat pertemuan berlangsung, Myung Mo terus memberi isyarat agar Fahsai membicarakan pengunduran dirinya kepada Ekarin. Namun, Fahsai tetap bungkam karena ia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Untuk memaksanya, Myung Mo menginjak kaki Fahsai berulang kali. Tidak tahan dengan rasa sakit, Fahsai meminta izin ke kamar kecil. Setelah itu, ia berjalan ke tepi pantai sambil menangis terseduh-seduh. Fahsai merasa tidak mengerti mengapa hidupnya begitu sulit, hanya karena ia ingin bekerja keras demi melunasi utang keluarganya. Jika bukan karena itu, ia tidak akan pernah tahan menghadapi wanita kejam seperti Myung Mo. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Myung Mo tiba-tiba muncul dan menarik rambutnya. Dengan kasar, ia bertanya mengapa Fahsai tidak juga membicarakan pengunduran dirinya kepada Ekarin. Fahsai berusaha melawan, lalu dengan sabar menjelaskan kondisi keluarganya yang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tetapi Myung Mo malah menamparnya dengan kejam. Untung saja Pat muncul tepat waktu untuk menghentikan Myung Mo. Meski begitu, Myung Mo tetap tidak menyerah. Ia kembali mengancam Fahsai, memperingatkannya untuk segera berhenti bekerja, jika tidak ia akan membuat masalah dengan orang tua Fahsai. Dengan rasa putus asa, Fahsai akhirnya setuju. Setelah itu, ia menemui Ekarin dan menyampaikan keinginannya untuk berhenti bekerja. Melihat sikap Fahsai yang tidak biasa, Ekarin bertanya apakah ini karena orang tua Fahsai tidak mengizinkannya bekerja di sana. Saat Fahsai hendak mengatakan yang sebenarnya, seorang pelayan datang dan memberitahu Ekarin bahwa ibu Fahsai telah tiba. Ekarin segera memerintahkan pelayan itu untuk mengundang ibu Fahsai masuk. Myung Mo merasa situasi mulai tidak terkendali. Ia bergegas untuk menghentikan ibu Fahsai agar tidak bertemu dengan Ekarin. Namun, di tengah perjalanan, ia bertabrakan dengan seorang petugas kebersihan yang kemudian memicu keributan. Saat itu, Chaimuk kebetulan melewati tempat itu. Ia memandang Myung Mo dengan perasaan yang aneh, merasa wajahnya tampak familiar tetapi juga asing. Tiba-tiba kilasan memori muncul di benaknya. Kepalanya terasa sakit seperti dihantam sesuatu, dan ia pun jatuh pingsan. Mendengar suara jatuh, Myung Mo mendekati Chaimuk. Ketika ia hendak melihat wajah Chaimuk lebih jelas, Fahsai dan Lom tiba-tiba muncul. Lom mengira Myung Mo telah melakukan sesuatu yang buruk kepada ibunya, sehingga ia langsung bereaksi untuk melindunginya. Saat itu Ekarin juga mendekat, dan hampir saja ia dan Chaimuk saling mengenali. Namun, Myung Mo yang takut perbuatannya mengancam Fahsai terbongkar, segera mengusir mereka. Ketika Ekarin akhirnya tiba di tempat kejadian, ia hanya melihat punggung mereka yang pergi menjauh. Kesempatan untuk bertemu kembali pun terlewatkan. Ekarin merasa sangat menyesal karena lagi-lagi ia tidak bisa bertemu dengan ibu Fahsai. Ketika kembali ke rumah, Fahsai menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Namun, mendengar cerita itu, sang ayah tampak sangat tegang. Ia buru-buru bertanya kepada istrinya siapa saja yang telah ditemuinya tanpa menunjukkan kepedulian terhadap kondisi Chaimuk yang menderita sakit kepala hebat. Chaimuk merasa aneh, tetapi tetap menjawab bahwa ia tidak ingat banyak. Baru setelah itu Porarit merasa lega. Keesokan harinya, Ekarin memutuskan untuk mengunjungi orang tua Fahsai secara langsung. Berdasarkan alamat yang tertera di formulir lamaran kerja Fahsai, ia dengan susah payah menemukan rumahnya. Namun, saat tiba di sana, rumah itu tampak kosong. Ekarin merasa kecewa, tetapi ketika ia hendak pergi, ia mendengar suara dari dalam rumah. Ketika mengikuti sumber suara tersebut, ia menemukan seorang wanita sedang menjemur pakaian. Ternyata wanita itu adalah Fahsai. Kemunculan tiba-tiba Ekarin membuat Fahsai sangat terkejut. Sementara itu, Chaimuk dibawa oleh Lom ke rumah sakit karena sakit kepala yang tak tertahankan. Setelah pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa kemungkinan otaknya telah terstimulasi, sehingga menyebabkan kembalinya ingatan lama. Mendengar bahwa ada peluang ingatan istrinya bisa pulih, Porarit menjadi sangat panik. Ia segera menarik Chaimuk keluar dari rumah sakit.
Lom berusaha menghentikannya dan mengatakan bahwa ibunya belum selesai diperiksa. Tetapi sang ayah dengan keras menolak dan bahkan menyebut dokter-dokter itu sebagai penipu. Sikap anehnya ini membuat Lom dan Chaemok semakin curiga. Di sisi lain, Ekarin kembali berbicara dengan Fasai mengenai alasannya berhenti bekerja. Ia bertanya apakah keputusan itu dipengaruhi oleh orang tua Fasai. Namun, Fasai menjelaskan bahwa yang memaksanya berhenti bukanlah orang tuanya, melainkan orang lain. Ketika Ekarin menanyakan apakah itu ulah Myungmo, Fasai tidak menjawab. Melihat Fasai merasa tertekan, Ekarin akhirnya memberikan tawaran. Ia tidak akan bertanya lagi jika Fasai setuju untuk kembali bekerja. Sebelum pergi, Ekarin melihat kondisi rumah Fasai dan bertekad untuk membantu keluarga tersebut dengan caranya sendiri. Hal yang tidak diduga oleh siapapun adalah bahwa Ekarin ternyata adalah ayah kandung Fasai. Meski begitu, Fasai sangat berterima kasih atas kebaikan Ekarin. Untuk membalas budi, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan merawatnya di masa-masa terakhir hidupnya. Namun, Fasai mengajukan satu syarat. Ia ingin menggunakan gajinya untuk melunasi utang keluarganya sendiri. Ekarin dengan senang hati menyetujui permintaan itu. Namun, keputusan ini membawa tekanan besar bagi Myungmo. Setelah mengetahui bahwa Ekarin tidak hanya meminta Fasai kembali bekerja, tetapi juga melunasi semua utangnya, Myungmo merasa posisinya semakin terancam. Myungmo sangat marah hingga matanya melotot. Ia tidak terima ketika Ekarin menegur dan berkata, "Sejak kapan uang yang saya habiskan menjadi urusan Anda?" Namun, karena ingin tetap berada di dekat Ekarin demi rencananya untuk merebut kekayaan, Myungmo menahan amarahnya dan berpura-pura patuh. Setelah keluar dengan kesal, ia bertemu Fasai. Begitu melihat Fasai, ia langsung menyindir dengan sinis, mengatakan bahwa Fasai sangat pintar hingga tidak hanya diundang kembali oleh Ekarin, tetapi juga dibantu melunasi utangnya. Fasai buru-buru menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminta Ekarin untuk melakukan itu. Ia bahkan berkata akan menggunakan gajinya sendiri untuk melunasi utang. Namun, Myungmo tidak peduli. Ia melempar piring ke lantai dan memerintahkan Fasai untuk memungut pecahannya. Saat Fasai berjongkok untuk mengambil pecahan itu, Myungmo dengan sengaja menginjak tangan Fasai menggunakan kakinya yang kotor. "Aku ingin tahu sampai kapan kau bisa bertahan," ujarnya dengan nada mengejek. Fasai kesakitan hingga tubuhnya gemetar. Melihat Fasai menderita, Myungmo merasa puas lalu pergi. Tangan Fasai yang terkena pecahan kaca terluka parah hingga darah mengucur. Beruntung ada seorang staf baik hati yang membantu membalut lukanya. Di sisi lain, Ekarin mendengar tentang kesulitan yang dialami Fasai. Ia pun memerintahkan manajer hotel untuk mencari cincin yang pernah dimiliki Fasai dan membelinya kembali sebagai hadiah untuk menyemangatinya. Manajer itu kebetulan bertemu dengan adik perempuan Ekarin di pintu hotel. Setelah mengetahui tujuan manajer, sang adik memutuskan untuk ikut pergi ke toko perhiasan. Ketika mereka tiba di toko, adik Ekarin langsung melihat cincin yang mencolok itu. Namun, ketika pemilik toko menyebutkan harganya 300.000 baht, manajer terkejut dan menyebut pemilik toko terlalu serakah. Sang adik memandang cincin itu dengan bingung karena harganya sangat mahal dan tidak masuk akal jika seseorang seperti Fasai bisa memilikinya. Adik Ekarin yakin bahwa Fasai pasti memiliki rencana tertentu untuk menipu Ekarin demi mendapatkan lebih banyak uang. Ia menceritakan hal ini kepada Ekarin, menuduh Fasai berbohong. Menurutnya, bahkan jika keluarga Fasai berhemat selama 3 generasi, mereka tidak akan mampu membeli cincin itu. Mendengar hal ini, Ekarin juga merasa bingung tetapi penasaran. Ia meminta manajer membawanya ke toko untuk melihat cincin tersebut. Namun, saat mereka tiba, pemilik toko memberitahu bahwa cincin itu baru saja dibeli oleh seorang wanita yang membayar tunai tanpa meninggalkan nama. Ekarin merasa sangat kecewa. Ternyata cincin itu kini ada di tangan Myungmo. Ia telah diam-diam mendengarkan percakapan Ekarin dan adiknya, kemudian bergegas ke toko perhiasan untuk membeli cincin itu terlebih dahulu. Niatnya tidak lain adalah untuk menyembunyikan kebenaran dan melanjutkan rencana jahatnya terhadap Fasai. Myungmo kembali ke rumah dengan perasaan cemas.
20 tahun setelah kejadian itu, cincin yang dulu ia buang tiba-tiba muncul lagi, membuat hatinya diliputi rasa khawatir. Ia sangat ingat, cincin itu adalah hadiah yang dibuat khusus oleh Ekarin untuk sang majikan 20 tahun lalu. Karena iri dengan cincin tersebut, Myungmo nekat mendorong sang majikan ke laut. Namun, ia tidak menyangka cincin itu akan muncul kembali. Apakah ini berarti majikannya masih hidup? Jika demikian, rencana jahatnya akan terbongkar dan ia akan kehilangan segalanya. Begitu menyadari bahwa intriknya hampir terbongkar, Myungmo panik seperti semut yang terjebak dalam wajan panas. Tiba-tiba, ia teringat pada Fasai yang telah menjual cincin tersebut. Myungmo menarik Fasai ke sudut dan bertanya bagaimana cincin itu bisa dijual. Fasai menjelaskan tentang cincin tersebut dan Myungmo penasaran mengapa ibu Fasai memiliki benda berharga seperti itu. Fasai dengan tegas mengatakan bahwa cincin itu palsu dan pemilik toko perhiasan juga mengonfirmasi hal tersebut. Rasa curiga muncul dalam diri Myungmo. Ia kemudian bertanya tentang nama ibu Fasai. Setelah mendengar Fasai menyebut nama Chaemuk, Myungmo merasa lega. Di sisi lain, Ekarin masih sangat khawatir karena tidak bisa menemukan cincin itu. Ekarin memerintahkan adiknya untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai siapa yang membeli cincin tersebut dan memastikan siapa pembelinya. Suatu malam, Lom meminta izin pada ayahnya untuk membawa ibunya ke rumah sakit untuk memeriksakan otaknya sekali lagi. Namun, sang ayah marah besar dan menolak keras untuk membiarkan istrinya pergi ke rumah sakit. Melihat sikap suaminya, Chaemuk merasa sangat sedih dan ingin menangis. Ia hanya ingin menemukan kembali ingatannya, namun suaminya terus menentangnya. Porarit hanya takut jika Chaemuk mendapatkan kembali ingatannya, bisa jadi rahasia besarnya akan terbongkar. Myungmo dengan licik mendekati meja resepsionis hotel untuk memeriksa informasi pendaftaran Fasai dan ia menemukan bahwa nama ibunya adalah Chaemuk. Hal ini membuat Myungmo merasa lega. Saat itu manajer hotel bergegas masuk sambil membawa sebuah hard disk. Begitu masuk, ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang staf dan menjatuhkan hard disk itu ke lantai. Manajer segera mengambilnya dan berpikir, untungnya hard disk itu tidak rusak. Myungmo melihat kejadian tersebut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Manajer menjelaskan bahwa itu adalah rekaman pengawasan yang ingin digunakan Ekarin untuk mengetahui siapa yang membeli cincin milik ibu Fasai. Ketika Myungmo masih ragu, tiba-tiba adik perempuan Ekarin mengambil hard disk itu dan mengatakan bahwa ia akan membawanya untuk dilihat bersama Ekarin. Myungmo benar-benar ketakutan. Jika Ekarin mengetahui bahwa ia telah mengambil cincin itu, rencana jahatnya selama 20 tahun akan hancur berantakan. Di dalam ruangan, saat melihat dirinya muncul dalam rekaman pengawasan, wajah Myungmo berubah pucat karena ketakutan. Namun, beruntunglah ia mengenakan topi, sehingga mereka tidak akan bisa mengenali dirinya. Meskipun Ekarin hampir yakin bahwa wanita dalam rekaman tersebut adalah istrinya, wajah wanita dalam gambar itu perlahan mulai terlihat, membuat semua orang merasa tegang. Namun, pada saat yang sangat penting ini, Myungmo sengaja membuat kerusakan dengan menyiramkan air ke kabel listrik. Myungmo berpura-pura tidak bersalah, mengatakan bahwa ia hanya sedang menyiapkan bahan makanan. Kemudian, Myungmo dengan cepat mengambil hard disk itu, mengusulkan untuk melihatnya di kamarnya. Adik Ekarin yang merasa ada yang tidak beres dengan Myungmo berusaha mencegahnya dan berusaha merebut kembali hard disk tersebut. Namun, Myungmo memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan sengaja menendang hard disk tersebut hingga terlempar. Ketika manajer mencoba untuk masang kembali hard disk, data di dalamnya tidak dapat dibaca. Ekarin sangat marah dan memerintahkan manajer untuk segera memulihkan video tersebut. Setelah Ekarin pergi, Myungmo merasa lega. Malam itu, Myungmo kembali ke rumah dan mengeluarkan cincin itu, merasa curiga. Jika majikannya belum meninggal, mengapa dia tidak kembali kepada Ekarin? Mengapa cincin itu ada di tangan ibu Fasai? Keesokan harinya, dengan rasa curiga, Myungmo pergi ke rumah Fasai.
untuk bertanya kepada nelayan yaitu Porarit dan Lom mengenai cincin tersebut. Pada saat itu Myung Mo mengeluarkan cincin tersebut dan mempertanyakan dari mana nelayan mendapatkannya. Porarit yang takut rahasia 20 tahunnya akan terbongkar, berbohong dan mengatakan bahwa ia membelinya. Namun, bagaimana mungkin seorang nelayan bisa membeli cincin yang begitu mahal? Melihat Porarit yang terus mengelak dan tidak mau berkata jujur, Myung Mo mengancam akan menyerahkannya ke polisi. Porarit yang ketakutan akhirnya berbohong lagi, mengatakan bahwa ia menemukannya di pantai, di tubuh seorang wanita yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Karena keserakahan, ia mengambil cincin tersebut dan membuang jasad wanita itu ke laut. Myung Mo berniat untuk bertanya lebih lanjut kepada istri Porarit mengenai asal-usul cincin tersebut. Namun Porarit mencegahnya. "Mengapa kamu tidak boleh masuk? Aku mohon padamu, jika dia tahu cincin itu diambil dari tubuh seorang wanita, apa yang akan dia pikirkan?" Myung Mo akhirnya memverifikasi sekali lagi bahwa pemilik cincin itu sudah meninggal. Dia kemudian diam-diam kembali untuk bertanya kepada Chaemuk tentang cincin tersebut. Namun, kejadian berikutnya membuatnya terkejut luar biasa. Ternyata, wanita yang seharusnya tenggelam di dasar laut itu setelah 20 tahun tiba-tiba muncul di hadapannya. Myung Mo merasa sangat panik dan dengan terburu-buru mendorong Chaemuk ke sudut. Ia bertanya dengan marah, "Kamu menghilang selama 20 tahun, mengapa tidak kembali? Mengapa kamu ada di sini? Apa yang sedang kamu lakukan?" Chaemuk pada saat itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Chaemuk segera menyadari bahwa wanita di depannya pasti mengenalnya. Dengan cepat, ia bertanya siapa dirinya dan mengatakan bahwa 20 tahun lalu dia kehilangan ingatan setelah jatuh ke laut. Apakah dia benar-benar tidak ingat apa-apa? Chaemuk menjawab, "Ya, saya lupa semuanya." Mendapatkan jawaban yang pasti dari Chaemuk, Myung Mo hampir tidak bisa menahan tawa. Chaemuk memohon agar Myung Mo memberitahu siapa dirinya, berkata bahwa dia sangat menyesal dan tidak menyadari bahwa Chaemuk akan kehilangan ingatan. "Tolong beritahu saya," katanya. Namun yang tidak disangka, wanita jahat itu mulai menghina Chaemuk. Myung Mo akan memberitahu Chaemuk siapa dirinya yang sebenarnya, namun hati Chaemuk telah tersiksa selama 20 tahun untuk mengetahui siapa dirinya. Tanpa daya, dia berlutut di depan Myung Mo. Melihat Chaemuk berlutut, Myung Mo merasa sangat puas. "Benar, berlututlah padaku." Chaemuk bertanya apakah sekarang dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Namun Myung Mo yang jahat itu tidak hanya tidak mengungkapkan kebenaran, tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menuduh Chaemuk. Myung Mo mengatakan bahwa Chaemuk pernah menjadi pembantu di rumah Karin, namun karena rasa cemburu, dia tega menyebabkan keluarga itu berpisah. Sungguh kejam, sekarang dia malah menyalahkan Chaemuk. Malam itu, Chaemuk merasa hancur dan pulang ke rumah, menceritakan kepada suaminya bahwa dia telah bertemu dengan Myung Mo. Myung Mo mengatakan bahwa dia dulu adalah pembantu di rumah Karin dan menyebabkan keluarga itu berpisah. Chaemuk bertanya kepada suaminya apakah dia sudah tahu hal ini sejak lama. Itulah sebabnya dia tidak membiarkan dia keluar selama 20 tahun. Porarit tahu bahwa itu tidak benar, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Melihat suaminya tidak memberi penjelasan, Chaemuk mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Myung Mo mungkin benar, karena suaminya adalah orang yang jujur. Chaemuk tidak bisa lagi menahan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya dan memutuskan untuk pergi menemui Karin dan mengakuinya, menceritakan segala sesuatunya. Namun, Porarit panik karena jika mereka bertemu, Karin pasti akan mengenali Chaemuk dan keluarga bahagianya akan hancur. Karena egois, Porarit merancang sebuah rencana. Keesokan harinya, Porarit membawa Chaemuk ke sebuah kuil. Untuk meyakinkan Chaemuk, Porarit berdusta di depan patung Buddha. Dia berkata kepada Chaemuk bahwa kebenarannya tidak seperti yang dikatakan Myung Mo, bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah. Chaemuk tidak percaya bahwa dirinya adalah orang jahat yang merusak rumah tangga orang lain. Namun Porarit menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan dan dia telah merahasiakannya selama 20 tahun. Untuk menjaga keluarganya, dia menyembunyikan kebenaran.
Caimuk mendengarnya dengan perasaan bingung, setengah percaya, setengah ragu. Agar suaminya tidak dipenjara, dia memutuskan untuk tidak mencari Ekarin lagi. Hari itu, keponakan Ekarin, saat Ekarin tertidur, dengan penasaran mengambil dompet berharga milik pamannya. Begitu membukanya, dia langsung menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia segera membawa dompet itu untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah itu dia pulang ke rumah, dia menunjukkan foto yang diambil dari ponsel kepada ibunya. Ibunya terkejut dan bertanya, "Apakah kau melihat mereka mirip?" Mereka membandingkan dua foto tersebut, dan jelas itu adalah orang yang sama, yang membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera menuju rumah Ekarin untuk menemui dia. Begitu melihat foto itu, Ekarin terkejut dan sangat senang. Dia yakin itu adalah istrinya, dan berkata ingin pergi ke rumah sang nelayan untuk melihatnya secara langsung. Namun, saat mereka keluar, mereka bertemu dengan Myungmo. Myungmo merasakan ada yang tidak beres dan mengikutinya seperti lintah. Namun, begitu melihat mobil yang menuju rumah si nelayan, dia sangat cemas. Jantungnya seolah ingin melompat keluar. Ekarin berharap akan segera bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya, namun begitu sampai, yang membuka pintu adalah seorang pria asing. Pria itu mengatakan bahwa nelayan telah menjual rumah itu kepadanya, dan keluarganya telah pindah ke tempat lain. Myungmo yang licik itu merasa puas, dan di saat itu, Ekarin benar-benar terpuruk. Ekarin tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba terserang serangan jantung dan pingsan di tempat. Sementara itu, Porarit membawa keluarganya ke kota baru dan berencana untuk tinggal bersama kerabat mereka. Namun, ketika sampai di sana, mereka menemukan bahwa tidak ada siapa-siapa di rumah. Lom dan Fahsai tidak bisa menahan diri lagi. Mereka bertanya kepada ibu mereka mengapa ayah mereka tiba-tiba ingin pindah rumah. Apa yang sebenarnya mereka hindari? Caimuk tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa ibu mereka adalah orang yang menyebabkan keluarga itu hancur. Untuk menghindari pertanyaan anak-anaknya, Caimuk pergi keluar untuk mengambil udara segar. Saat itu, gambaran-gambaran kabur muncul di benaknya dan tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit. Dia pingsan di jalan dan hampir tertabrak mobil. Lom dan Fahsai segera membawanya ke rumah sakit. Kebetulan Ekarin yang sedang pingsan juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Dokter memberitahu Myungmo bahwa Ekarin menderita penyakit yang lebih parah karena terlalu terkejut. Dan jika dia ingin hidup lebih lama, jangan biarkan dia terlalu terpengaruh oleh emosi. Namun, Myungmo tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya berharap Ekarin segera mati agar dia bisa mengambil alih hartanya. Di sisi lain, dokter mengatakan bahwa Caimuk mengalami gangguan emosi yang kuat sehingga menyebabkan kehilangan ingatan. Dan rasa sakit di kepalanya adalah tanda bahwa ingatannya perlahan pulih. Jika ingin pemulihan penuh, satu-satunya pilihan adalah perawatan tambahan. Dokter kemudian merekomendasikan seorang ahli hipnosis yang mungkin bisa membantu mengembalikan ingatan Caimuk. Mendengar hal itu, ketiga anak-anaknya merasa sangat senang, sementara Porarit terlihat sangat khawatir. Saat makan, Fahsai memohon kepada ayahnya untuk membawa ibu mereka menemui dokter tersebut agar bisa diobati. Lom menyarankan mereka menggunakan uang dari penjualan rumah untuk mengobati ibu mereka, dan Fahsai juga berkata bahwa dia akan mencari pekerjaan baru. Namun, sang ayah tetap teguh pada pendiriannya. Kedua anak itu tidak mengerti apa yang sedang dikhawatirkan oleh ayah mereka. Porarit kembali ke ruang perawatan, melihat istrinya yang sedang tertidur pulas di ranjang dan teringat kenangan mereka selama 20 tahun terakhir. Saat itu, hatinya penuh dengan perasaan. Mungkin sudah waktunya untuk melepaskan semuanya. Setelah berjuang dengan pikirannya, tampaknya dia telah membuat keputusan. Saat itu, keponakan dari Ekarin menelepon Lom. Fahsai bertanya pada saudara laki-lakinya siapa yang menelepon, dan Lom berkata itu adalah keponakan dari Ekarin. Dia menelepon hanya untuk mengetahui kemana mereka pindah. Percakapan antara mereka tanpa sengaja terdengar oleh ayah mereka yang mengetahui bahwa itu adalah keponakan dari Ekarin. Porarit segera meraih telepon dari tangan Lom. Pada tengah malam, Porarit bingung. Menatap nomor telepon di layar,
ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Dia menelepon keponakan Ekarin dari telepon umum dan berkata, "Dengarkan baik-baik, istri dan anak perempuan Ekazin masih hidup dan saya akan membawa mereka untuk bertemu dengannya." Sementara itu, Caimuk yang malang tidak mengetahui apapun, masih menunggu dengan bodoh suaminya untuk menjemputnya di rumah sakit. Porarit merasa sangat tidak tega melihat istrinya, tetapi dia telah menguasainya selama 20 tahun. Jika dia terus menyembunyikan kebenaran, itu hanya akan membuat mereka semua lebih menderita. Caimuk, Fasai, dan 2 anak mereka harus hidup bahagia. Di sisi lain, adik dan keponakan Ekarin menemui dirinya dan memberitahunya bahwa seorang pria asing menelepon, mengatakan akan membawa istri dan anak-anaknya kepada Ekarin. Percakapan mereka terdengar oleh Myungmo. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Ekarin memanggil 2 polisi. Dia memberi perintah agar mereka mengikuti keponakannya. Begitu mereka melihat istri dan anak-anaknya datang, mereka harus segera menangkap pria itu. Dia ingin tahu apa yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir. Pada saat yang sama, Myungmo masuk. Mengetahui ada orang yang ingin membawa istri dan anak-anak Ekarin, dia panik, takut rencana jahatnya akan terbongkar. Myungmo sengaja memprovokasi dan bertengkar dengan adik Ekarin yang bernama Tikana. Setelah itu, Myungmo pergi ke lobi dan melihat bahwa keponakan Ekarin sudah tiba lebih dulu. Untuk menghalangi dia bertemu Caimuk, Myungmo menggunakan kursi roda perawat untuk menabraknya. Setelah itu, dia langsung pergi dengan lift menuju ruang perawatan dan kebetulan bertemu dengan Lom yang sedang mencari ibunya. Myungmo pura-pura memberi peringatan kepada Lom. "Cepat bawa ibumu pergi dari sini. Bos sudah melaporkan polisi untuk menangkap ibumu." Lom segera mencari ibunya dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Myungmo kepada Caimuk. Caimuk mengingat kembali kata-kata Myungmo yang mengatakan bahwa dia telah menyebabkan keretakan dalam keluarga Ekarin, dan Myungmo tidak akan membiarkan dirinya dan suaminya hidup dengan tenang. Caimuk sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi, segera menelepon suaminya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Setelah mendengar itu, Porarit juga terkejut dan berencana untuk kembali menemui istrinya. Namun, saat dia sedang dalam perjalanan, dia tertabrak mobil. Mendengar suara tabrakan, Caimuk segera membawa kedua anaknya dan berlari menuju tempat kejadian, hanya untuk menemukan suaminya tergeletak tak bergerak di jalan. Sementara itu, Tikana dan Taya mengatakan bahwa orang yang dijanjikan tidak datang, dan Myungmo menunjukkan rasa puas, terus-menerus mengejek dengan mengatakan bahwa ada orang yang sengaja menunggu untuk mempermainkan Ekarin. Ekarin sangat kecewa mendengar hal ini dan dengan marah menyuruh Myungmo untuk membawanya pulang. Baru saja Ekarin pergi, Porarit tiba di rumah sakit. Betapa malangnya mereka berdua kembali melewatkan kesempatan untuk bertemu. Untungnya, setelah beberapa waktu dalam perawatan darurat, Porarit berhasil selamat dari kondisi kritis dan tidak lama kemudian ia sadar kembali. Pagi itu, Fasai dan Caimuk datang untuk merawat ayah mereka, hanya untuk menemukan tempat tidur kosong. Fasai buru-buru menelepon saudara laki-lakinya, tetapi Lom tidak mengangkat telepon. Ternyata Porarit telah menulis sebuah surat untuk Lom yang berisi seluruh kebenaran tentang 20 tahun terakhir. Namun, ketika melihat isi surat itu, Lom sangat terkejut, merasa bahwa ini terlalu tidak masuk akal. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibu dan kakak perempuannya yang selama ini ia panggil sebagai keluarga, ternyata tidak ada hubungan darah dengan dirinya. Lom merasa bingung dan pergi ke rumah sakit, bertemu dengan kedua orang yang akan segera dia kehilangan. Ia merasa sangat berat hati dan tidak cukup berani untuk memberitahu ibunya tentang kebenaran tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa ayah mereka sudah kembali ke kampung. Lom juga berkata bahwa dia akan merawat ibu dan kakaknya dengan baik di masa depan. Meskipun Caimuk tidak tahu mengapa Lom berperilaku seperti itu, dia tetap merasa sakit hati dan memeluknya. Malam harinya, Porarit tidak tahan untuk tidak menelepon anak laki-lakinya, bertanya apakah Ekarin dan Caimuk sudah saling mengenali. Namun, Lom mengatakan kepadanya bahwa dia belum memberikan surat itu kepada ibunya, karena bagi Lom, ibunya hanya miliknya, dan dia tidak akan memberikannya kepada siapapun.
Menghadapi anak yang keras kepala seperti itu, Porarit merasa tidak berdaya. Sementara itu, Ekarin memegang foto istrinya, merindukan wanita yang telah lama hilang. Melihat Ekarin yang masih terikat pada kenangan istrinya, Myungmo akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia memarahi Ekarin berkata, "Saya sudah berjuang selama 20 tahun untuk keluarga ini. Jika istri Anda benar-benar kembali, saya harus tinggal di mana?" Ekarin menjawab, "Saya hanya memiliki satu istri, yaitu Pawin, nama asli Caimuk. Anda bekerja di rumah saya untuk mendapatkan gaji. Kita tidak berhutang apa-apa satu sama lain." Mendengar itu, Myungmo hampir saja marah sekali. Saat itu tatapannya berubah menjadi tegas, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Myungmo pergi menemui anak laki-lakinya, Pat. Myungmo meminta anak laki-lakinya untuk membantunya mencari pengacara karena dia ingin merebut harta milik Ekarin. Namun, anaknya sangat bijak dan menasihatinya untuk tidak bermimpi kosong. Dia kemudian menunjukkan sebuah artikel yang berisi pengumuman dari Ekarin yang mencari istrinya dan menawarkan hadiah 2 juta baht. Anak laki-laki itu memperingatkan ibunya agar tidak membuang-buang waktu, karena jika istri dan anak-anak Ekarin masih hidup, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Namun, Myungmo tidak mudah menyerah. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan harta itu sebelum semuanya terbongkar. Terdesak, Myungmo menggunakan cara yang kejam dengan menambahkan racun ke dalam sup dan bawanya kepada Ekarin untuk mencicipi. Karena sudah terbiasa dilayani oleh Myungmo, Ekarin tidak menyadari ada yang tidak beres. Dia juga tidak menyangka bahwa Myungmo yang dulu dia anggap baik hati ini ternyata seorang wanita yang sangat jahat. Kemudian, Myungmo menemui pengacara untuk bertanya apakah dia bisa mendapatkan warisan tersebut. Namun, pengacara itu menjawab bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Jika istri dan anak-anak Ekarin masih hidup, dia tidak berhak atas warisan apapun. Myungmo ingin melakukan segalanya untuk mendapatkan seluruh warisan. Pengacara tersebut mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah dengan adanya surat wasiat. Mendengar hal itu, Myungmo mulai merencanakan untuk membuat surat wasiat palsu yang mengalihkan seluruh harta Ekarin kepadanya. Pengacara itu sangat ketakutan mendengar rencana tersebut. Setibanya di rumah, Myungmo mulai berlatih meniru tanda tangan Ekarin. Dengan efek dari racun yang diberikan, kesehatan Ekarin semakin menurun. Namun, suatu saat dia merasa tidak ada kabar, jadi dia memutuskan untuk turun sendiri ke bawah. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Myungmo sedang memasukkan racun ke dalam mangkuk sup. Setelah mengetahui niat jahat Myungmo, Ekarin buru-buru berlari keluar meskipun tubuhnya lemah. Namun, Myungmo telah terdesak, dan dalam kekacauan tersebut, dia memukul Ekarin hingga tak sadarkan diri. Untuk mengurung Ekarin, keesokan harinya Myungmo memecat semua pembantu di rumah tersebut. Dalam semalam, semua orang kehilangan pekerjaan yang membuat para pekerja merasa sangat kecewa. Tanpa disangka, pembantu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan banyak lembaran kertas bertanda tangan Ekarin di dalam tong sampah yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka membawa kertas-kertas itu kepada Tikena, adik perempuan Ekarin, dan memberitahunya bahwa dia menemukannya di rumah. Tikana melihat banyak tanda tangan pada kertas-kertas tersebut dan segera menyadari bahwa Myungmo mencoba memalsukan surat wasiat. Untuk menggagalkan rencana Myungmo, Tikana berusaha mencari tahu kebenaran dan akhirnya menemukan wanita yang telah hilang ingatannya selama lebih dari 20 tahun, yang kini mengingat segala sesuatu. Saat itu, Caimuk yang telah kehilangan ingatannya itu akhirnya berhasil mengembalikan semua ingatannya. Dia ingat bahwa musuh yang menyebabkan semua masalah ini adalah Myungmo. Sebuah pertempuran untuk membalas dendam pun akan segera dimulai. Di sisi lain, Porarit yang merasa bersalah diam-diam menyelinap ke rumah Ekarin untuk memberitahukan kebenaran kepadanya. Namun, dia menemukan bahwa Ekarin sudah sangat lemah dan terbaring di tempat tidur. Setelah berbicara sejenak, Porarit menyadari bahwa Myungmo telah mengurung Ekarin. Porarit membantunya kabur, namun Ekarin hanya mampu melangkah beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Untuk memberi semangat agar dia bangkit, Porarit memberitahunya bahwa Caimuk dan Fahsai adalah istri dan anaknya yang hilang. Mendengar bahwa istrinya dan anak-anaknya masih hidup,
tubuh Ekarin penuh dengan kekuatan dan dia berusaha bangkit dari tanah. Namun, belum sempat melangkah jauh, lampu di rumah tiba-tiba menyala. Ternyata Myungmo telah membawa orang ke sana. Melihat Porarit yang berusaha menyelamatkan Ekarin, Myungmo segera mengarahkan pistol ke arahnya dan mengancamnya untuk segera pergi. Terancam oleh Myungmo, Porarit perlahan mundur. Kemudian dia mencoba untuk mengambil senjata saat Myungmo tidak memperhatikannya. Namun, dia malah tak sengaja menarik pelatuknya dan Porarit pun tertembak di dada. Untuk menutupi perbuatannya, Myungmo mengendarai mobil ke pinggiran kota dan membuang jasad Porarit ke sungai. Keesokan harinya, anak laki-laki Myungmo pergi mencari ibunya dan menemukan ada noda darah di mobilnya. Merasa ada yang tidak beres, dia langsung bertanya kepada ibunya. Tetapi Myungmo hanya memberi alasan yang tidak meyakinkan. Khawatir akan hal buruk yang bisa terjadi, Myungmo segera menemui pengacara dan meminta agar surat wasiat palsu ditandatangani. Namun, pengacara itu mengatakan bahwa Ekarin harus hadir untuk memastikan keaslian wasiat. Meskipun Myungmo terus berteriak, pengacara tetap bersikeras mempertahankan prinsipnya. Tidak punya pilihan, Myungmo membawa pengacara itu ke rumah Ekarin. Melihat Ekarin yang terbaring tak sadarkan diri, pengacara itu mulai meragukan keadaan tersebut. Tiba-tiba Ekarin terbangun dan berteriak minta tolong, memperingatkan pengacara agar berhati-hati dengan Myungmo karena dia berniat menyakitinya. Mendengar hal itu, pengacara terdiam, berdiri untuk pergi, tetapi saat ia berbalik, Myungmo mengancamnya dengan pistol. Pengacara itu pun terpaksa menandatangani surat wasiat tersebut. Pengacara itu berpikir bahwa dia sudah bisa pergi, tetapi tidak lama setelah itu Myungmo malah memukul kepala pengacara hingga pingsan. Setelah itu, dia mengendarai mobil pengacara dan membuangnya ke sungai. Myungmo merasa bahwa rencananya telah berjalan sempurna, namun bencana sebenarnya baru saja dimulai. Anak laki-laki Myungmo merasa ada yang aneh dengan sikap ibunya belakangan ini, diam-diam pergi ke kamar Ekarin untuk memeriksa. Dia terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di depan matanya. "Tolong saya, dia ingin menyakiti saya," kata Ekarin. "Siapa yang ingin menyakiti Anda?" "Ibumu." Mendengar itu, anak laki-laki Myungmo sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai kata-kata Ekarin. Untuk mencegah ibunya terus melakukan kesalahan, dia segera menggendong Ekarin ke rumah sakit. Dia mengira rencananya sudah sempurna, namun hal tak terduga pun terjadi. Setelah membuang jasad, Myungmo kembali ke rumah dan terkejut mendapati Ekarin, yang seharusnya terbaring di tempat tidur sudah menghilang. Panik, dia segera mencari petugas keamanan dan menanyakan keberadaan Ekarin. Ternyata anak laki-lakinya yang merasa Ekarin sedang sekarat telah membawanya ke rumah sakit. Setelah mengetahui situasinya, Myungmo langsung menelepon anak laki-lakinya. Namun dia justru mendengar kabar dari dokter bahwa Ekarin diperkirakan tidak akan bertahan lama. Mendengar hal itu, Pat sangat terkejut karena dia tahu semua yang terjadi adalah akibat perbuatan ibunya. Untuk menghentikan ibunya, dia memohon kepada dokter agar tidak memberitahukan siapapun tentang keberadaan Ekarin. Keesokan harinya, Ekarin akhirnya terbangun. Dia segera menelepon Pat dan berharap dia dapat membawa istri dan anak-anaknya untuk bertemu. Pat menyetujui permintaan Ekarin dan segera pergi ke rumah Fasai untuk memberitahu mereka bahwa Ekarin ingin bertemu dengan mereka. Namun, saat itu, Chaemuk merasa ragu karena dia telah menjadi istri Porarit selama 20 tahun, hatinya penuh penyesalan, dan dia tidak berani menghadapi Ekarin. Melihat keraguannya, Pat kemudian memberitahunya bahwa Ekarin sudah sangat lemah dan hanya bisa hidup beberapa hari lagi. Mendengar hal itu, Chaemuk tidak ragu lagi dan memutuskan untuk bertemu dengan Ekarin sekali lagi. Setelah menyiapkan barang-barangnya, Chaemuk bersiap untuk pergi. Namun ternyata Myungmo telah menyusun rencana dan memergokinya. Dengan menggunakan kain yang direndam obat tidur, Myungmo membuatnya pingsan, lalu membawa Chaemuk pergi. Ketika Fasai menunggu lama dan tidak melihat ibunya kembali, dia merasa khawatir. Fasai keluar untuk mencari ibunya dan menemukan sebuah kotak kue dan dompet yang tergeletak di tanah. Melihat itu, Pat sangat terkejut dan segera menyadari bahwa ibunya pasti terlibat dalam hal ini. Dia langsung mengendarai mobilnya untuk mengejar.
Pada saat yang sama, Myung Mo telah membawa Chae-muk ke pinggiran kota, memaksanya menuju tepi sungai dengan senjata. Chae-muk tidak mengerti mengapa Myung Mo membencinya begitu dalam dan merasa bingung tentang apa yang telah ia lakukan salah. Myung Mo menjelaskan bahwa kehadirannya yang masih hidup adalah kesalahan dan hanya dia yang berhak atas harta Ekarin. Setelah berkata demikian, Myung Mo menembakkan pistolnya menembus tubuh Chae-muk. Melihat Chae-muk tenggelam ke dalam air, saat itu juga ada sepasang mata yang memandang tajam ke arahnya. Setelah Myung Mo pergi, Pat segera melompat ke dalam air dan berteriak memanggil Chae-muk. Dengan bantuan dokter, akhirnya Chae-muk stabil. Sementara itu, Myung Mo mengira rencananya sudah sempurna dan merasa sangat puas. Namun malapetaka justru sedang menghampirinya. Keesokan harinya, Pat menemui ibunya dan bertanya apakah dia tidur nyenyak semalam. Myung Mo menjawab bahwa dia tidur dengan nyenyak. Pat merasa sangat marah dan tidak bisa menerima betapa kejamnya ibunya. Sangat tertekan, Pat akhirnya menceritakan segala yang telah dia saksikan. Pada saat itu, Myung Mo benar-benar terkejut dan ketakutan. Tepat pada saat itu, polisi tiba-tiba datang. Melihat hal ini, Myung Mo buru-buru berlari ke kamar, mengunci pintu untuk menghindari hukuman, dan meminum racun yang telah dia siapkan. Ketika polisi berhasil membuka pintu, mereka menemukan Myung Mo tergeletak di lantai dengan busa di mulutnya. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa waktu, dokter memberitahu Pat bahwa Myung Mo telah melewati masa kritis dan kondisi tubuhnya stabil. Namun, setelah semua orang pergi, Myung Mo tiba-tiba membuka matanya. Ternyata, untuk menghindari hukuman, dia berpura-pura pingsan. Di sisi lain, setelah keluar dari rumah sakit, Chae-muk pergi ke rumah Ekarin. Tikana dan Taya berlari menyambutnya. Kemudian, Chae-muk pergi sendirian ke kamar Ekarin. Melihat suaminya yang lemah, Chae-muk merasa sangat sakit hati dan menangis. Saat itu, Ekarin perlahan membuka matanya. Melihat istrinya yang sangat dia rindukan ada di depan matanya, dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tepat ketika seluruh keluarga sedang merayakan kebahagiaan mereka, Pat tiba-tiba menelepon dan memberitahu bahwa Myung Mo telah berhasil melarikan diri dari penjara. Pat mengingatkan Fa-sai untuk berhati-hati, karena dia khawatir Myung Mo akan mencari Chae-muk untuk membalas dendam. Setelah menutup telepon, Fa-sai segera menceritakan hal itu kepada ibunya. Namun, saat itu, Myung Mo sudah diam-diam memasuki rumah. Saat sedang menuangkan air, Chae-muk tiba-tiba melihat bayangan Myung Mo yang memantul di lantai. Chae-muk terkejut, tetapi dia segera menenangkan dirinya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Lalu mengantarkan makanan ke kamar Ekarin. Kemudian, Myung Mo mengambil pisau buah dari meja dan berniat menusukkannya ke tubuh Chae-muk. Namun, Chae-muk sudah siap, dan pembalasan ini benar-benar sangat memuaskan. Melihat rencananya gagal, Myung Mo buru-buru lari keluar dari villa dan Fa-sai mengejarnya. Akhirnya, kedua wanita itu sampai di tebing, di mana Fa-sai mencoba membujuknya untuk menyerah. Namun, Myung Mo tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dia berkata bahwa meskipun dia harus mati, dia akan menarik satu orang bersamanya. Kemudian, dia bertarung dengan Fa-sai. Dalam perkelahian itu, Myung Mo tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tebing. Fa-sai berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Myung Mo mati dengan mudah dan harus kembali ke penjara. Pada saat itu, Myung Mo tiba-tiba meraih tangan Fa-sai, berusaha menariknya untuk ikut jatuh ke jurang. Fa-sai sangat panik dan hampir tidak bisa mempertahankan dirinya. Namun, pada detik-detik terakhir, Pat akhirnya datang tepat waktu, dan Myung Mo akhirnya menerima akibat dari perbuatannya. Hari itu, Ekarin memanggil istrinya dan anaknya untuk datang ke sisinya, karena dia merasa dirinya tidak akan bertahan lama lagi. Harapan terbesarnya sekarang adalah meninggalkan sedikit kenangan untuk mereka. Dia kemudian mengusulkan untuk mengambil foto keluarga. Saat foto diambil, Ekarin berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar, dan mereka bertiga saling berdiri berdampingan, merasakan haru dan bahagia tanpa batas. Namun, kebahagiaan selalu datang dengan waktu yang singkat, dan saat itu, Ekarin tidak bisa bertahan lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah istrinya, hatinya sangat sedih. Namun, pada akhirnya,
dia hanya seorang manusia biasa. Perlahan, tangan Ekarin terjatuh dan meninggal dunia. Dan film ini pun berakhir.